Mengapa gereja Lutheran tidak percaya dengan pandangan yang mengatakan sekali selamat tetap selamat? Tolong digarisbawahi, ini dari perspektif gereja Lutheran. Nah, mari kita buat dalam bentuk sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah Allah menghendaki semua orang selamat? Jawabannya ya. Allah sungguh-sungguh menghendaki keselamatan semua orang. Boleh kita baca di 1 Timotius 2 ayat 3-4. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Atau 2 Petrus 3 ayat 9. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tertulis juga di Yesekiel 18 ayat 23 dan 33 ayat 11. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya supaya ia hidup. Nah, pertanyaan kedua, apakah Kristus mati untuk semua orang? Ya, Kristus mati untuk menebus dosa seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, garis bawahi, dunia ini, artinya Allah mengasihi seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya seluruh makhluk yang ada di dunia dikasihi oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi penebusan di kayu salib itu untuk menebus dosa seluruh manusia. Pertanyaan ketiga, apakah manusia memiliki hak atau kesempatan untuk menolak Allah? Ya, manusia bisa dan dapat menolak kasih karunia Allah. Kita lihat contohnya, Matius 23 ayat 37. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tapi kamu tidak mau. Yohanes 5 ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Artinya manusia punya hak untuk menolak kasih karunia yang dari Allah. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kamu selalu menentang Roh Kudus, bahkan Roh Kudus pun dapat ditolak oleh manusia. Lukas 14 ayat 16-24, banyak yang diundang tapi menolak dengan berbagai alasan. Jadi kasih karunia dan keselamatan diberikan Allah kepada semua orang, tapi orang bisa menolak kasih karunia tersebut. Pertanyaan keempat, apakah manusia benar-benar bisa memilih jalannya sendiri? Jawabannya ya. Allah memberikan pilihan yang nyata kepada manusia. Ulangan 30 ayat 19, ini pidato terakhir Yosua. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Artinya manusia diberi kesempatan memilih. Yosua 24 ayat 15, pidato yang sama. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi manusia selalu punya pilihan, apakah akan mengikut Tuhan atau mengikut yang lain. Yeskiel 18 ayat 31-32. Bertobatlah dan berpalinglah supaya itu jangan menjadi batu sandungan bagimu. Artinya Allah mengajak orang untuk berbalik kepadanya, bukan memaksa orang untuk ikut padanya. Yang kelima, kalau manusia bisa menolak, apakah itu berarti ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tentu tidak. Ya, keselamatan tetaplah anugerah dan pemberian dari Allah semata. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada oleh Roh Kudus. Yang kedua, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Manusia tidak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Manusia hanya bisa selamat karena percaya kepada Yesus, karena iman. Manusia berdosa dapat mengatakan tidak kepada Allah, tapi tidak dapat menghasilkan iman dan keselamatan dengan kekuatannya sendiri. Hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kalau tidak mau percaya pada Yesus, maka tidak bisa selamat. Tidak ada jalan lain. Nah, yang keenam, yang terakhir. Jadi bagaimana Lutheran memahami hal ini? Lutheran memegang tanggapan Alkitabiat tanpa menghilangkan salah satu ayatnya yang dipegang oleh Calvinis dan Lutheran. Kamu tidak mau datang kepadaku, Yohanes 5 ayat 40. Juga tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Nah, Allah mengundang semua orang, tapi manusia dapat menolak. Jadi, iman dan keselamatan adalah karya Roh Kudus, bukan prestasi manusia. Nah, mari kita lihat kesimpulannya di sini. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama, Allah menghendaki keselamatan semua orang dan Kristus mati untuk semua orang. Yang kedua, Injil ditawarkan kepada semua orang dan manusia dapat menolak kasih karunia Allah. Makanya ada orang yang murtad. Yang ketiga, ketika seseorang percaya dan diselamatkan, itu adalah karya Roh Kudus dan anugerah Allah, bukan hasil kehendak atau prestasi manusia. Maka jangan padamkan roh, jangan dukakan roh, supaya roh bersaksi kepada Allah untuk kita, sehingga kita bisa selamat. Nah, yang keempat atau yang terakhir, karena manusia dapat menolak iman atau meninggalkan Allah, maka konsep sekali selamat tetap selamat tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Tapi ini adalah pandangan gereja Lutheran. Bagaimana dengan pendapatmu? Mari kita berdiskusi.